kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Tuhan atas segala pekerjaan-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau luar biasa, Engkau telah datang melawat kehidupan setiap kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami ada di dalam rumah-Mu. Dan bukan hanya malaikat yang akan menyanyikan gloria memuliakan Tuhan, tetapi kami umat tebusan-Mu. Sesungguhnya hati kami bersyukur karena kami benar-benar merasakan kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Dan pagi hari ini kami ingin dengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami menyerahkan diri kami, menyerahkan hati kami, menyerahkan pendengaran kami, menyerahkan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Dan Roh Kudus, Roh penuntun, Roh pengajar yang menuntun kami kepada segala kebenaran. Biarlah Engkau memberkati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Dan hamba tunduk di bawah otoritas-Mu, Roh Kudus. Engkaulah yang akan menolong, Engkaulah yang akan meneguhkan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan diri dalam tangan Tuhan dan kami siap menyambut firman Tuhan. Di dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat menyambut peringatan kelahiran Kristus bagi kita semua. Dan kita sudah masuk di dalam minggu kedua. Hari ini Bapak Gembala tidak bersama dengan kita. Beliau sudah menyampaikan pada minggu yang lalu ada pelayanan bersama dengan keluarga besar. Dan di momen menjelang perayaan Natal, kehidupan kita setiap tahun ketika kita menjadi orang Kristen, kita merayakan hari Natal. Tetapi ada banyak hal yang bukan sekedar kita peringati tentang kelahiran Kristus, tetapi lebih tinggi daripada itu adalah bagaimana kita menghidupi kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Apa makna Natal di dalam hidup kita yang terus dibaharui dari hari ke hari dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya percaya persembahan Natal kita yang terbaik adalah bagaimana kita mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang membentuk kehidupan iman kita. Dan satu hal yang membuat kita menjadi semakin kuat dalam kehidupan iman, saya percaya bangunan iman kita kuat karena nilai-nilai yang kita punya, betul? Nilai-nilai yang kita punya adalah dasar dari bangunan hidup kita. Walaupun kita ada di dalam gereja yang sama, mendapatkan pengajaran yang sama, dengan pengalaman-pengalaman masing-masing berdasarkan kasih karunia Tuhan. Tetapi apa yang kita pegang dalam kehidupan yang menjadi nilai-nilai hidup kita, itulah yang menentukan kekuatan dari bangunan iman kita. Sehingga menjadi orang percaya bukan sekedar hanyut dalam euforia kehidupan keagamaan, termasuk dalam perayaan-perayaan yang megah. Tetapi bagaimana kita mendalami kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Dan beberapa waktu ini saya merenungkan kebenaran ini bagi kehidupan secara pribadi dan saya ingin sharingkan kepada kita. Walaupun Kristus dikenal dari beberapa nama berdasarkan nubuat firman Tuhan, tetapi saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari satu gelar yang diberikan kepada Kristus dalam nubuatan Yesaya, yaitu Kristus sebagai penasehat ajaib. Kita akan buka bersama-sama di dalam Yesaya pasal yang kelima, di situ Yesaya 9 ayat 6, karena di dalam Alkitab elektronik itu berbeda tulisannya dengan Alkitab kertas ya. Di dalam Alkitab elektronik Yesaya 9 ayat 6. Tetapi di dalam Alkitab di kertas yang kita punya itu Yesaya 9 ayat 5. Itu tidak mempengaruhi isi, hanya penulisan ayat. Jadi Yesaya 9 ayat 5, next. Kita baca bersama-sama. Ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada beberapa gelar yang disebutkan di dalam nubuatan Yesaya tentang Kristus, yaitu penasihat,
ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dan saya tertarik untuk sharing dengan kita pagi hari ini dari satu gelar yang diberikan kepada Kristus, yaitu Kristus sebagai penasehat ajaib. Ketika kita mundur, seperti saya katakan, nilai-nilai kehidupan kita menentukan kekuatan dari bangunan iman kita. Dan nilai-nilai kehidupan yang kita punya dibangun dari nasihat. Kita nggak ada sebagaimana kita ada hari ini tanpa sesuatu yang pernah diberikan kepada kita di dalam pikiran kita, bukan? Dari latar belakang suku kita ada nilai-nilai yang ditanamkan. Latar belakang keluarga masing-masing ada nilai-nilai yang ditanamkan. Dan hari ini saya merenungkan waktu saya kecil, ibu saya termasuk orang yang terlalu banyak bagi waktu dulu saya merasa kok cerewet. Tetapi hari ini saya mengerti bahwa itu nilai. Ibu saya waktu kita masih remaja ketawa, anak perempuan gak boleh ketawa terlalu besar, kata mama. Mama, kalau makan harus habis, jangan ngambil banyak-banyak, ditinggalin di ini. Dan semua ajaran seperti itu, hari ini saya merenungkan dulu gak enak didengar. Tapi nasihat-nasihat itu yang membentuk kelakuan pada hari ini. Benar. Ajaran-ajaran yang nampaknya bagi generasi sekarang mungkin mereka gak terlalu suka. Tetapi pada waktu dulu kita diajari dan itu membentuk cara pengertian kita hari ini. Dan kehidupan iman juga demikian. Nilai-nilai yang kita pegang bagi kehidupan, kita boleh menghadapi banyak hal dalam hidup. Mengalami godaan yang sama, tantangan yang sama, pergumulan yang sama, perlakuan orang yang sama dengan respon yang berbeda. Itu ditentukan oleh nilai-nilai yang kita punya. Dan nilai-nilai yang kita punya tergantung dari mana nasihat yang kita dapatkan. Betul? Penasehat yang benar menanamkan nilai-nilai yang benar. Dan respon kita terhadap nasihat yang benar membentuk hidup kita hari ini. Dan saya ingin membawa kita merenungkan latar belakang penulisan dari Yesaya 9. Kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya. Walaupun ada penafsir yang mengatakan sebagian dari Yesaya ditulis oleh Yesaya, yaitu 1-39 dan selanjutnya oleh penulis yang lain, tetapi tidak ada bukti yang otentik yang menunjukkan hal itu. Jadi kesimpulannya adalah seluruh kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya. Dan kitab Yesaya merupakan kitab pertama dari kitab para nabi dalam Alkitab. Kan ada Taurat, ada kitab sejarah, kitab puisi, dan kitab para nabi yang pertama adalah kitab Yesaya. Dan hal yang menarik, Nabi Yesaya adalah seorang yang bukan seorang yang biasa. Dia berasal dari kalangan aristokrat, orang bangsawan. Sehingga dia terbiasa hidup dengan para raja, sehingga dalam pelayanannya dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada raja-raja. Dia seorang yang berpendidikan dan ahli dalam kesusastraan. Sehingga kitab Yesaya kalau kita membaca ditulis dengan alur sastra yang baik. Dan dia memiliki panggilan khusus sebagai seorang nabi, yaitu penyampai pesan nubuatan yang diterima langsung dari Tuhan. Nabi Yesaya ini awalnya merupakan nabi yang populer dan disukai termasuk oleh para raja. Tetapi kemudian menjadi seorang nabi yang dibenci oleh kalangan raja-raja karena dia menyampaikan teguran yang keras, termasuk memperingatkan raja-raja Yehuda tentang politik luar negeri. Dan akhir hidup Yesaya, tahukah kita? Dia mati syahid dengan kepala digergaji oleh Raja Manasye, putra Raja Hizkia. Dan ketika kita membaca pesan Tuhan disampaikan melalui ilham roh kepada Nabi Yesaya di dalam pasal 9.
Dan dimulai dari, kalau mundur sejenak di dalam perikop itu kelahiran Raja Damai di dalam Alkitab kertas kita, maka perikop ini dimulai dari Yesaya 8 ayat 23, kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ketika kebenaran ini datang, pesan nubuatan ini datang kepada Nabi Yesaya, pada masa itu tanah Sebulon dan Naftali sangat menderita. Dalam masa pemerintahan Tiglat-Pileser Raja Asyur. Asyur itu kalau kita tahu kenapa Yunus gak mau ke Niniwe. Niniwe itu ibu kota Asyur. Karena kekejaman mereka. Tidak ada ampun. Dan Tiglat-Pileser Raja Asyur ini menguasai tanah Sebulon dan Naftali pada masa itu. Dan mereka sadar gak ada sesuatu yang baik datang dari sana. Sehingga di dalam Yesaya 8 ayat 23, Yesaya dalam ilham roh berkata, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Mungkin ketika kita membaca hari ini itu terkesan biasa. Tetapi ketika pesan ini datang di dalam masa yang sangat sukar, maka ini adalah sebuah pesan pengharapan yang sangat kuat. Tanah Galilea telah dikuasai orang-orang asing. Sehingga firman Tuhan katakan telah dinubuatkan sesuatu yang baik datang dari Galilea. Pesan nubuatan ini datang ke Nabi Yesaya dan unsur nubuat itu mengandung dua. Yang dikenal dalam bahasa teologi foretelling, masa depan yang dekat, itu biasa terjadi 2 kali. Dan foretelling, masa depan yang jauh, yang merujuk kepada Kristus. Datangnya seorang pelepas, yaitu Mesias. Jadi pada masa depan yang dekat setelah penyampaian nubuatan ini, Tuhan pernah membangkitkan orang yang menolong Israel. Tetapi dalam masa depan yang jauh, Allah telah menyampaikan tentang kelahiran Kristus sebagai Raja Damai, sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dan kita melihat beberapa penekanan penting dalam perikop Yesaya 1 ayat Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, mulai dari pasal 8 ayat 23, berbicara tentang penderitaan umat Tuhan yang bersifat sementara. Jadi penekanan di dalam ayat 23 dari pasal 8, firman Tuhan ingin mengatakan enggak selamanya. Jadi semua penderitaan, segala sesuatu, masa kesuraman itu di dalam dunia ini bersifat sementara. Ayat yang pertama dari pasal yang ke-9, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Terang pengharapan akan datang bagi umatnya. Bagian yang ketiga penekanan dari teks perikop ini, ayat 2 sampai 4, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ayat 4, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Perhatikan bahwa Nabi Yesaya adalah seorang yang ahli dalam kesusastraan. Dan ketika dia menggambarkan ini, di dalam ayat 4 menggambarkan tentang keadaan ketika tentara-tentara Asyur menyerbu dan menguasai. Dia katakan itu akan menjadi umpan api, akan terbakar semuanya.
bahwa akan datang kelepasan yang membawa sukacita besar bagi umatnya. Dan penekanan yang keempat ada di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Inti yang mau disampaikan bahwa keadaan akan berganti saat Kristus datang ke dalam dunia. Pelepas itu datang, seorang putra yang akan diberikan oleh lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Pada masa-masa penderitaan, pada masa-masa mereka terhimpit, pada masa-masa mereka menjadi seperti orang asing di tanah mereka, firman datang. Dan orang Israel begitu percaya, umat Allah begitu percaya akan pesan kenabian, bahwa apa yang menjadi janji Allah itu pasti. Dan itu membawa pengharapan dalam masa-masa penantian bagi hidup umat Allah. Kalau kita lagi susah, lagi banyak kesulitan dan tantangan, kalau kita mengerti kebenaran dan janji Tuhan, itulah penghiburan dan pengharapan kita. Kenapa banyak orang kehilangan kekuatan? Karena lupa bahwa kita hidup berdasarkan iman, bukan sekedar oleh penglihatan. Dan itu kita tahu dari firman-Nya. Allah berjanji, Allah setia. Itulah sebabnya di dalam 40 tahun kalau kita melihat latar belakang penantian orang percaya umat Allah sampai pada masa kelepasan bagi mereka. Di dalam kitab Yesaya, mereka menantikan puluhan tahun saat itu digenapi dalam nubuatan yang dekat tadi. Dan kekuatan mereka untuk bertahan adalah pesan firman Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita hari ini? Inti perikop ini bukan hanya berbicara tentang pesan nubuat akan lahirnya Kristus, tetapi juga membawa pengharapan bagi umat Tuhan dalam menghadapi masa-masa sulit, agar dapat berdiri teguh dalam penantian akan kegenapan janji Tuhan. Bagaimana umat Tuhan menguatkan hati mereka dengan berpegang pada janji Tuhan. Karena kekuatan dari bangunan iman datang dari nilai-nilai kehidupan. Dan nilai-nilai hidup yang dimiliki bersumber dari pengajaran-pengajaran yang kita terima. Karena nasihat adalah tuntunan bagi kehidupan kita orang percaya. Dan ada beberapa hal, hanya dua saja yang saya ingin sharingkan kepada kita ketika kebenaran firman Tuhan berbicara bahwa Kristus akan datang. Seorang raja akan lahir, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan besar kekuasaannya. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kristus penasihat ajaib. Apa sih yang ingin dikatakan oleh firman Tuhan? Apa Kristus dijuluki sebagai penasihat ajaib? Yang pertama, kedatangan Kristus memberi tuntunan ilahi bagi kehidupan kita umatnya. Kedatangan Kristus memberi tuntunan ilahi bagi kehidupan kita umatnya. Hidup manusia, hidup orang percaya memerlukan tuntunan.
Kalau kita mundur dari sejarah umat Allah, mereka sudah punya firman. Mereka menerima langsung Taurat dari Tuhan. Tuhan berbicara melalui pesan-pesan kenabian secara langsung bagi umatnya. Tetapi pada waktu mereka hendak berjalan melewati gurun, tempat yang tandus, tempat yang tidak ada pengharapan hidup di sana, Allah meneguhkan perjanjiannya melalui kehadirannya dan tuntunannya dalam bentuk tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Berbicara tentang kehadiran Allah, sebuah peneguhan akan tuntunan Allah berdasarkan firman-Nya. Yesaya 45 ayat 2, next. Kita baca bersama-sama janji Tuhan bagi umat Tuhan. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Satu janji firman Tuhan yang dibuktikan dalam kehidupan umat Tuhan masih di dalam kitab Yesaya. Tuhan berkata, aku sendiri hendak berjalan di depan, berbicara tentang tuntunan ilahi bagi umat Tuhan. Kalau Tuhan berjalan di depan, Dia katakan hendak meratakan gunung-gunung. Perhatikan, Yesaya adalah ditulis oleh seorang yang jago sastra. Dan sehingga urutan penulisan itu indah, mengandung kesusastraan. Jadi ketika dia katakan hendak meratakan gunung-gunung, berbicara tentang sesuatu yang sulit untuk diatasi, sesuatu yang gak mungkin dan mustahil untuk dapat dilakukan. Tetapi ketika Tuhan berjalan di depan, bahwa apa yang mustahil menjadi mungkin bagi orang percaya. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga yang gak bisa diterobos oleh kekuatan manusia. Hendak mematahkan palang-palang besi, sesuatu yang terlalu keras, terlalu kuat untuk dimasuki, untuk diterobos. Ketika Tuhan berjalan di depan, janjinya Tuhan akan mengatasi semuanya. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk melewati dalam kemenangan. Apa gunung-gunung di depan kita? Pintu-pintu tembaga yang sulit untuk ditembus. Palang-palang besi yang menghalangi langkah-langkah kita. Setiap kita punya penghalang di depan kita masing-masing. Setiap kita punya tantangan di depan kita masing-masing. Setiap kita punya perjuangan kita masing-masing. Tetapi satu, Tuhan berjanji, Kristus penasihat ajaib, Dia memberikan tuntunan ilahi dengan berjalan di depan umatnya. Dengan apa? Dengan kekuatan dari firman-Nya. Kita baca di dalam Nehemia 9 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan berkata demikian. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit, dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Kata yang saya tulis dengan huruf besar merupakan sebuah penekanan. Ketika Tuhan berjalan di depan umatnya, Tuhan memimpin, Tuhan menerangi, Tuhan berbicara dengan memberikan peraturan, hukum, ketetapan, dan perintah. Itu bicara tentang firman. Tuntunan Tuhan melalui nasihat firman. Dan ketika Kristus datang ke dunia, Kristus adalah firman yang menjadi daging, dijelaskan oleh Injil Yohanes. Allah menjadi manusia dan Dia hadir di antara kita. Matius 1 ayat 26 berbicara tentang Immanuel, Allah yang hadir secara imanen, nyata dalam hidup umat Tuhan. Dan ketika Kristus datang dalam rupa seorang hamba, sama seperti kita menjadi manusia, Dia menjadi bukti firman yang menjadi daging, Allah menjadi manusia. Tapi kita juga diberikan firman yang tertulis,
menjadi pegangan kehidupan kita, sehingga hari ini firman Tuhan berkuasa karena apa? Dihidupkan oleh pengorbanan Kristus bagi kita dan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Kristus penasihat ajaib. Dia hadir di dalam hidup kita, berjalan di depan kita, menggenapi segala sesuatu yang dituliskan oleh firman Tuhan. Sehingga hari ini kita hidup dalam kuasa firman Tuhan. Tuhan menuntun kita. Tapi kan di dalam Alkitab ada bagian yang jelas tersurat, ada yang tersirat. Tapi ada bagian di dalam hidup ini yang harus kita terjemahkan. Bagian abu-abu di dalam melakukannya. Kita perlu tuntunan Tuhan. Dan ketika nilai-nilai firman menguasai hidup kita, hati nurani dan pikiran kita dituntun oleh Tuhan. Sehingga kita dilatih olehnya untuk mengenal kehendak Allah. Kan firman Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan berubahlah oleh pembaharuan budi, pembaharuan pikiran atau noos. Sehingga kamu dapat mengerti mana kehendak Allah, apa yang baik, yang sempurna dan berkenan kepada Tuhan. Kita hanya bisa mengenal tuntunan Tuhan pertama kalau pikiran kita telah dibaharui oleh kebenaran. Kalau pikiran belum dibaharui, sulit bagi kita untuk bisa membedakan, untuk bisa mengerti apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita. Perlunya kita dituntun oleh Tuhan, karena Kristus adalah penasehat ajaib kita. Yang kedua, yang terakhir, Kristus penasihat ajaib, dia membimbing kita pada jalan anugerah surgawi. Mazmur 23 ayat 1, ayat yang suka kita baca next. Tuhan adalah gembalaku, apa? Takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berbicara tentang segala penyediaan ilahi bagi orang percaya. Tapi harus ada akses untuk menerimanya. Kebenaran itu berlaku ketika kita hidup terikat dengan perjanjian dengan Tuhan. Yohanes 10 ayat 14, Yesus berkata, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Akses kita ke surga, akses kita kepada perbendaharaan surgawi, akses kita untuk menerima perkara-perkara besar dari Tuhan hanya melalui Kristus. Walaupun hari ini ada banyak pengajaran bahwa ada banyak jalan yang lain selain Kristus, tapi hari ini percayalah, Kristus telah datang bagi saya dan saudara, karena dia satu-satunya akses bagi kita untuk bisa mengalami anugerah surgawi bagi keselamatan jiwa kita, tetapi juga mengalami perkara-perkara ilahi yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita. Pada zaman perjanjian lama umat Allah menerimanya, tapi bukan semua. Hanya bagi orang-orang yang terikat dengan perjanjiannya, hukum-hukumnya. Tetapi itu tidak lengkap sampai Yesus Kristus datang dan digenapi di dalam Dia. Di dalam Kristus ada penyediaan ilahi bagi kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata next, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Coba perhatikan dan baca dengan perenungan ayat ini. Tidakkah kita melihat kehidupan kita ketika Kristus datang bagi hidup kita, sehingga kita hari ini bisa menyanyi, kini yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat. Aku datang supaya saya dan saudara, supaya kita,
Kata Yesus, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan hanya berbicara tentang uang, tapi kelimpahan. Berbicara tentang akses kita dengan perbenaran surgawi. Dengan segala anugerah yang Tuhan sediakan bagi hidup kita di dalam Kristus. Sehingga Kristus cukup bagi hidup saya dan saudara. Yang terpenting adalah berapa banyak kita yang mau terus merenungkan. Masuk kepada kedalaman kebenaran firman. Dan menyadari apa yang Allah telah sediakan bagi hidup kita. Saya suka merenungkan firman Tuhan dan terharu. Kerap kali dalam kehidupan ini kita merasa bahwa kita tidak mampu. Kita merasa ada banyak hal di mana kita mentok sini dan sana. Tetapi cukup ketika kita percaya dari nasihat firman. Yesus datang dan dia mau katakan kepada saya dan saudara, aku datang supaya engkau mempunyai hidup. Mempunyainya dalam segala kelimpahan ilahi. Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang ketika kita belajar untuk hidup di dalam Dia. Yang kurang adalah hati dan hidup kita yang kerap kali tidak pernah merasa Dia cukup bagi hidup kita. Kristus penasihat ajaib. Dia telah menyediakan akses bagi hidup kita untuk bisa meraih segala hal yang surga sudah sediakan. Apa tantangan hari-hari ini? Percayalah bahwa Dia berjalan di depan kita. Dia Tuhan yang setia. 2 Korintus 1 ayat 20 kita baca bersama-sama next. Firman Tuhan berkata, ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Hari ini kita bisa memanggil Bapa. Dan karena Kristus ada di dalam kita, Bapa berkenan kepada hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan membukakan pintu anugerah dan mengalirkan kelimpahan surgawi bagi hidup kita. Karena kita ada di dalam Kristus. Dia penasihat ajaib, yaitu penuntun kita, pembimbing kita, pendamping hidup kita, konselor. Dia yang akan menolong kehidupan kita. Kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Di dalam Kristus kita memiliki akses untuk menerima kelimpahan anugerah surgawi. Jika hari ini kita masih bingung, hari ini kita masih merasa kok kayak hidup ini kurang diberkati, kok ada banyak hal yang tidak terjadi sesuai harapan. Perhatikan bahwa Kristus penasihat dan firman Allah jadi kekuatan bagi kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Di dalam Kristus kita memiliki akses untuk menerima kelimpahan anugerah surgawi. Hanya di dalam namanya, melalui penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Pertanyaannya pagi ini terakhir, next. Bagaimana Kristus menjadi penasihat ajaib kita? Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bagaimana Kristus menjadi penasihat ajaib? Dua kata kunci di sini. Mendengarkan suara Tuhan. Buka telinga rohani kita untuk mendengar. Ada banyak pengalaman hidup kita sebenarnya hanya untuk Tuhan berbicara. Tuhan tidak ingin membiarkan kita berlama-lama dalam keadaan-keadaan hidup kita yang mungkin gak menyenangkan. Tapi Tuhan cuma ingin berbicara. Supaya kita mendengar. Dia menarik perhatian kita untuk mendengar. Melalui pengalaman-pengalaman dalam hidup kita. Mendengarkan suara Tuhan itu jauh lebih penting dari apapun.
Bagaimana kita mendengar? Melalui penundukan diri kepada firman. Bagaimana kita mendengar? Melalui membangun kepekaan di dalam hati kita, dalam pikiran kita, untuk menerima hikmat Allah dan mengikuti tuntunan. Dan bukan hanya sampai mendengar, ada orang mendengar firman tapi gak pernah mengikut Tuhan sesuai dengan firman, tapi juga mengikut aku. Maka hidup kita akan dituntun oleh Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan sedang katakan secara pribadi bagi saya dan saudara, bagi kita semua pagi hari ini. Tetapi di momen Natal ini yang diperlukan adalah kita mau bilang, Tuhan, Tuhan mau apa dengan kehidupanku? Ajari aku untuk peka, mendengar Tuhan menuntun. Dan ajari aku untuk mengikut Engkau di setiap jalan yang Kau ingin aku lalui. Sehingga Natal menjadi Natal yang bermakna buat hidup kita. Bukan sebuah perayaan yang tanpa arti. Karena Tuhan lebih ingin kehidupan saya dan saudara sebagai persembahan Natal kita. Dengar suara panggilan apa yang Tuhan bicara buat hidup kita. Dan ikut Tuhan. Dan waktu kita mengikut Tuhan, kita semua membawa salib-salib kecil di pundak kita. Tapi biarlah kita tetap maju di dalam tuntunan Tuhan. Sepertinya orang Israel. Mereka melewati padang gurun. Mereka melewati panas terik. Mereka melewati padang yang tandus. Tidak ada harapan di sana. Tapi ketika Tuhan berjalan di depan, mereka percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Biarlah hari ini dan seterusnya kita akan terus menguatkan hati kita. Ada Tuhan bersama dengan kita. Dan tuntunannya lebih daripada cukup buat hidup saya dan saudara. Tuhan tidak akan pernah membawa kita di jalan yang salah. Tapi kadang-kadang kita suka dengar nasihat orang yang tidak benar. Tapi Tuhan sudah menanamkan dalam hati nurani kita, yang telah disucikan oleh darah Yesus dan dituntun Roh Kudus untuk menghidupi kebenaran. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan.